Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Mona Rohmatul Jana dari Divisi Finance. Di video pembelajaran kali ini, aku mau sharing tentang kelanjutan dari video aku sebelumnya, yaitu tentang Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Masih dikutip dari myrobin.id. Di video aku sebelumnya aku ngejelasin apa sih loa ini, apa sih fungsi loa ini gitu kan. Nah, di sini aku mau sharing tentang hukum loa ini, yaitu cara penerapan law of attraction dalam karir. Sebagai pekerja kita perlu untuk menerapkan loa ini gitu kan, dengan selalu berpikir positif terhadap pekerjaan. Anda akan memperoleh hasil yang maksimal. Tidak hanya itu saja, Anda memberikan energi positif di sekitar Anda, maka anggota tim dan lingkungan juga akan menjadi positif. Misalnya kita sebagai orang yang mempunyai penyebar energi positif atau happy virus bisa memberikan motivasi kepada mereka, maka mereka pun juga akan ikut menjadi semangat dan untuk bekerja dan bersosialisasi dengan kita. Lalu bagaimana cara hukum tarik menarik ini gitu kan? Di sini ada poin pertama, yaitu cari tahu apa yang Anda suka. Setiap orang pasti mempunyai hal-hal yang mereka sukai dan tidak sukai. Nah, cobalah untuk kenali lebih dalam diri Anda dan ketahui apa saja yang Anda sukai. Misalnya membaca buku, berinteraksi dengan orang lain, memasak, dan sebagainya gitu kan. Dengan mengetahui apa yang kita sukai, maka Anda dapat menghindar dari hal-hal yang kurang Anda sukai atau dapat mengganggu kegiatan favorit Anda. Dengan cara ini menjadi solusi bagi Anda untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan Anda. Pola pikir yang positif akan terus tumbuh dalam diri Anda sehingga berdampak pada apa yang Anda lakukan. Alhasil, seberat apapun rintangan yang terjadi akan tetap bisa menghadapinya dengan tenang. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang kita sukai untuk kita bisa mengambil sisi positifnya. Jadi kalau seandainya kita mengalami hal-hal buruk, kita balik lagi kalau kita punya hal-hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Kemudian yang poin kedua ada visualisasikan ide. Ketika Anda mempunyai tujuan hidup, cobalah untuk memvisualisasikannya dalam bentuk gambar yang bisa Anda lihat kapanpun dan dimanapun. Misalnya Anda ingin bekerja di Italia agar mendapatkan work-life balance, maka Anda bisa memasang wallpaper tentang negara Italia atau quote motivasi di laptop. Hal ini bisa membantu Anda untuk selalu bersemangat dan termotivasi setiap saatnya gitu kan. Misalnya kita punya kita pengen kayak menjalani pola hidup sehat gitu ya, kita pengen coba untuk diet gitu kan. Nah, ini bisa memvisualisasikan idenya itu dalam bentuk gambar gitu. Jadi kita bisa ada quotes motivasi yang bisa kita terapin di wallpaper, atau kita sharing status tentang menjalani hidup sehat, atau tentang makanan sehat, atau tentang olahraga yang bisa kita lakukan gitu kan. Jadi kita bisa memvisualisasikan ide tersebut. Kemudian tulis sebuah jurnal. Jika Anda adalah tipe orang yang suka menulis, mungkin Anda bisa mencoba menggunakan metode menulis jurnal harian. Anda bisa menuliskan tujuan hidup, hal-hal yang Anda sukai, dan semua impian dalam jurnal secara rutin. Anda juga boleh membaca kembali isi jurnal tersebut sebagai motivasi untuk mengingat kebiasaan. Menulis jurnal dapat mendorong pikiran Anda untuk merealisasikan apa yang sudah Anda tulis dalam jurnal. Kemudian poin selanjutnya ada bangun kepercayaan diri. Setelah mengetahui tujuan hidup atau hal-hal yang Anda sukai, selanjutnya kembangkan rasa percaya diri untuk melakukannya. Anda harus percaya bahwa diri Anda mampu menggapainya, dan yakin akan hal tersebut dapat membantu kehidupan Anda di masa depan. Misalnya Anda mempunyai hobi memasak, maka lakukanlah dengan serius. Bagikan resep dan cara membuat suatu masakan kepada orang lain gitu kan. Kita juga bisa menjadikan hobi itu pekerjaan, itu akan menjadi hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita harus bisa membangun kepercayaan diri dan kita bisa men-sharingkannya kepada orang lain. Kemudian poin selanjutnya, lakukan kegiatan yang positif. Bersambung dari poin sebelumnya, untuk menerapkan law of attraction dalam karir, Anda bisa melatih diri dengan kegiatan positif yang masih berkaitan dengan passion.
Misalnya Anda mempunyai passion sebagai penulis, maka Anda bisa berlatih menulis dengan topik apapun yang Anda inginkan. Anda juga bisa membaca gaya penulisan yang berbeda, mulai dari narasi, deskripsi, hingga argumentasi. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kegiatan positif lainnya, seperti berbicara kepada diri sendiri, juga bisa melakukan kegiatan lain positif lainnya gitu kan. Meski belum terbiasa, namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut akan jauh lebih mudah dilakukan sehingga Anda dapat terhindar dari pola pikir yang negatif. Kemudian poin selanjutnya, ambil tindakan. Jadi jika segala yang telah Anda pikirkan, kita rencanakan, kita kumpulkan gitu kan, tidak dilakukan tindakan, maka semuanya akan sia-sia gitu kan. Dan itu tidak akan bisa tercapai. Jika Anda masih bingung harus melangkah dari mana, coba untuk memulai dari hal-hal yang kecil, kemudian kembangkan tindakan tersebut sehingga mencapai suatu tujuan. Kemudian ada percaya pada proses. Saat sedang berusaha memperjuangkan atau mewujudkan karir impian, tentu terkadang muncul rasa lelah, rasa bosan gitu kan. Dan di sini nggak perlu khawatir gitu, karena fase ini terjadi pada setiap orang dan ini hal yang wajar. Cobalah untuk istirahat sejenak, berikan kesempatan pikiran dan tubuh Anda untuk istirahat. Dan kita harus mulai kembali membayangkan jika seandainya kita berhasil mencapai tujuan tersebut, bahagianya seperti apa gitu kan. Luar biasanya seperti apa untuk bisa mencapai impian tersebut. Memang sebuah proses terkadang tidak bisa diprediksi berapa lamanya, namun dengan yakin Anda harus bisa yakin gitu kalau proses ini bisa lebih cepat. Kemudian terus fokus. Cara terakhir yang bisa Anda lakukan adalah terus fokus dan mengejar karir impian dan kesuksesan Anda. Jangan menyerah dan tergiur oleh hal-hal yang dapat memberikan kesenangan sementara. Jika Anda mulai lelah, ambil jeda sejenak, kemudian lanjut kembali apa yang Anda perjuangkan. Semakin Anda fokus pada tujuan, maka Anda akan semakin mudah dapat menggapai segala rintangan yang ada gitu. Nah, itu penjelasan singkat mengenai law of attraction yang sempat menjadi topik hangat gitu kan di sosial media gitu kan. Paling itu aja poin-poin yang bisa aku sharing di video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.